Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat ASN Setanah Air, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Senang sekali di sini saya Siti Nur Solihah kembali hadir dan menyapa dalam program podcast ASN Sehat Bugar. Salam sehat, salam bugar. Yeay. Tentunya acara ini dipersembahkan oleh Corporate University BPSDM Provinsi Jawa Timur yang berkolaborasi dengan rumah sakit di seluruh Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Nah, kali ini BPSDM Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Rumah Sakit Parumangguharjo Provinsi Jawa Timur yang ada di Jalan Yosudarso nomor 108 sampai 112 Kota Madiun. Tentu ini adalah hal yang menarik dan kita akan bahas tema yang luar biasa, tentunya dekat dengan kehidupan kita sebagai ASN, yaitu anak sehat, ASN hebat, membangun keluarga sehat untuk kinerja yang optimal. Dan tentu saja saya tidak sendiri. Di sini saya sudah didampingi oleh narasumber kita yang luar biasa kompeten di bidangnya. Dan selamat bergabung Dr. Amelia Solihah, spesialis anak MKet Clean. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya dokter? Baik. Luar biasa. Dokter Amelia Solihah ini adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Parumangguharjo Provinsi Jawa Timur. Terima kasih dokter, di sela-sela kesibukan dokter yang padat masih meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kita di ASN Sehat dan Bugar ini, Dok. Dokter, tentunya saya dan Sobat ASN di sini ingin mengetahui lebih dalam nih Dok mengenai anak sehat, ASN hebat, membangun keluarga sehat untuk kinerja optimal ini lebih dalam Dok. Mengawali perbincangan kita kali ini selama 30 menit ke depan ya Dok, boleh nggak Dok dijelaskan mengapa kesehatan anak ini menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kualitas hidup keluarga, bahkan berdampak pada produktivitas kinerja orang tua yang berprofesi sebagai ASN, dokter. Oke, jadi kan anak itu merupakan bagian penting ya dalam sebuah keluarga. Betul. Jadi kesehatan anak itu penting karena akan memberikan bagaimana nanti kualitas keluarga ke depannya. Jadi misal anak kita sehat, pasti dengan tumbuh kembang optimal, anaknya tidak sakit-sakitan, interaksi sosial yang baik, itu pasti kita sebagai orang tua pasti akan merasa lebih nyaman, lebih aman saat bekerja, lebih nyaman. Tapi jika sebaliknya anak kita sakit, apalagi sampai rawat inap atau bahkan perlu kontrol berulang ke dokter atau terapi, itu pasti menambah beban psikologis bagi kita sebagai orang tua. Dan apalagi orang tua yang bekerja, pasti konsentrasinya akan terpecah, jadi tidak fokus ya Dok. Jadi tidak fokus selama bekerja. Nanti jadi sering cuti, izin sakit, seperti itu dokter. Ya. Kemudian kalau melihat kondisi saat ini nih Dok, masalah kesehatan apa yang paling sering ditemui dokter di masyarakat, khususnya di Provinsi Jawa Timur nih Dok? Kalau di Jawa Timur ini memang penyakit infeksi ya, sejak lama memang penyakit infeksi, tapi sekarang sudah mulai kita beralih ke penyakit non-infeksi. Jadi untuk penyakit infeksi, misal infeksi saluran pernafasan, seperti apa aja nih Dok? Penyakitnya apa aja Dok? Misal TBC, ya tuberkulosis tuberkulosis, kemudian radang paru, pokoknya infeksi saluran pernafasan akut, misal seperti zaman COVID kemarin dengan batuk pilek biasa aja, anak dengan demam pasti orang tua aja sudah khawatir, gitu ya. Apalagi anak ya Dok ya, jadi orang tua kan lebih worry nih. Ya. Kemudian mungkin infeksi saluran pencernaan masih sering ya, diare, terutama diare. Terus kalau untuk penyakit non-infeksi sekarang itu sudah mulai ada awareness ke arah pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Ini ya Dok, stunting itu ya Dok ya. Ya, kalau dari pertumbuhan itu kita bisa dari
kurang gizi ataupun kelebihan gizi. Oh, ya, jadi obesitas double beban. itu maksudnya, dokter. Jadi bebannya memang ganda sekarang ya. Di satu sisi anak kita ada yang stunting, ada yang satunya kelebihan. malah berlebih sekali. Jadi sama-sama tidak baik ya. Jadi anak dengan gizi kurang jelek, gizi lebih pun jelek. Seperti itu. Jadi ya. PR banget ya untuk Ya. dokter spesialis anak apalagi ya. Ya. Dokter, karena kan banyak orang tua ya, apalagi ASN ini dengan aktivitas yang padat nih, Dok. Apakah pola hidup keluarga modern seperti saat ini tuh berpengaruh untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak nih, Dok? Pasti sangat berpengaruh dibanding zaman saya dulu waktu kecil yang belum ada gawai ya, belum ada gadget, belum ada HP, belum ada laptop, masih terbatas, sangat amat terbatas sekali. Sekarang hampir tiap anak pasti terpapar gadget. Sudah ya. kenal gadget ya, Dok, Sudah dari kenal kecil. gadget dari kecil. Mulai dari video call, mulai dari main game atau malah melihat media sosial YouTube, gitu ya, Dok. yang sudah sangat hebat sekarang ini. Ya, seperti itu. Dan itu susah sekali ya, Dok ya, kita pisahkan anak dari gadget seperti itu ya, Dok. Kita tidak mungkin memisahkan anak ya. Jadi kita yang penting kita membatasinya dengan bijak. Jadi kita atur pemberian gadget pada umur berapa, usia berapa boleh mengenal HP misal untuk video call. Pada anak usia kurang dari 2 tahun kalau bisa no gadget kecuali video gitu, call. Dok. Oh, Kecuali untuk apalagi video yang keluarga-keluarga dengan LDM seperti itu ya, Dok. Itu tapi boleh ya, Dok ya, tetap boleh digunakan terbatas. ya. Kan itu ada yang mendampingi, harus ada yang mendampingi. Tidak boleh dilepas begitu saja. Terus jangan lupa tetap kalau anak itu pegang HP ya, pegang gadget itu pasti kan lupa segalanya, lupa makan, lupa tidur, Udah lupa kenyang ya, Dok, ya, bermain, pegang. sudah sepertinya sudah hilang. Nah itu tetap harus kita atur jadwal, pola makan, nutrisinya, kemudian Peran waktu orang bermain. tua nih ya. Nah, peran orang tua ini sangat harus. penting di sini. Iya, ya. Terus kemudian ini, Dok, langkah sederhana apa ya, Dok, yang dapat kita lakukan sebagai orang tua ketika kita di rumah supaya anak itu tidak mudah sakit, Dok, terutama sakit infeksi yang tadi dokter sebutkan, supaya kita itu anak kita terhindar dari penyakit yang menyerang itu, Dok. Ya, kalau untuk penyakit infeksi sebenarnya pencegahan pertama itu ya dari kebersihan lingkungan dan hidup sehat ya, hidup bersih dan sehat. Cuci tangan Cuci ya, Dok, tangan, ya? pasti. Yang pertama itu pasti cuci tangan. Ajarkan cuci tangan yang benar. Bahkan sekarang di TK pun anak saya sudah TK itu sudah diajari cuci tangan 6 langkah. Oh. Anak TK. TK sekarang sudah gitu ya, Dok ya. Dewasa harusnya lebih bisa daripada anak TK ya. Baik. Gitu. Terus pastikan makanan dan minuman yang mereka minum itu aman, kemudian sesuai porsinya, jumlah jadwal makan tetap sesuai porsinya, gitu seperti dong. itu ya. Terus jangan lupa tidur. Jadi tidur yang cukup. Jadi tiap perkembangan anak itu usia 3 tahun itu tentu berbeda sama tidur anak usia 6 tahun. Pada usia 3 tahun itu kurang lebih 9 jam minimal lah. Itu harus tetap tidur. 9 jam berarti anak harus tidur di jam berapa, Dok? Jam 9, jam 8 itu sudah mungkin harus. jam 8. Kalau dia tidak tidur gitu. siang, kalau tidak tidur siang mungkin jam 8 harus sudah tidur. Mungkin jam 5, jam 6 kan sudah bangun ya. Jadi paling enggak 9 jam. Oh, Jadi gitu. harus Tapi diatur. kalau tidur siang itu tetap terhitung nggak, Dokter? Terhitung. Oh, Memang tetap terhitung ya. anak usia lebih dari 4 tahun itu memang sebenarnya sudah tidak wajib tidur siang. Tapi tetap harus memenuhi jumlah tidur. Jumlah tidur sehari. Sehari itu seperti totalnya itu. ya, Dok ya. Oke. Kemudian seberapa penting sih, Dok? Kayak tadi dokter sebutkan ada stunting, ada obesitas ya, Dok ya. Seberapa penting, Dok, peran gizi seimbang itu dalam mendukung tumbuh kembang anak, Dok? Apakah ada, Dok, pola makan yang sebaiknya diterapkan di dalam keluarga, Dok? Ada. Jadi pola makan itu, jadi kalau bisa kita masuk ke feeding rule ya. Jadwal makan tuh harus teratur. Misal anak terbiasa jam 6 makan, ya udah teratur jam 6 pagi harus makan. Siang disesuaikan mungkin sama jam sekolah ya. Misal jam istirahat sekolah jam 12. Meskipun hari libur, nanti mungkin ada anak kan ada liburnya ya. Iya, di jam Sabtu 12 Minggu ya, di tempat kita. Jam 12 waktunya makan, kalau di sekolah ya di rumah tetap jam 12. Karena hormonnya itu akan regulasinya akan tetap. gitu, Jadi Dokter, iya. soalnya kalau ke skip misal jam 12 tidak makan,
itu hormonnya untuk laparnya itu akan hilang. Setelah lewat jam 1 lupa. Nah itu kalau anak kacau misal dong jadinya ya. terpapar gadget jam 12, nanti jam 1 sudah enggak, Lupa. sudah lupa, nanti malah mundur-mundur malah tidak baik. Iya. Gitu. Kemudian dok, selama dokter ini menjadi dokter spesialis anak di wilayah Madiun ya dok ya, itu masih ada nggak sih dok sebagian masyarakat yang ragu terhadap imunisasi dokter? Bagaimana dok pandangan dokter mengenai pentingnya imunisasi dan perkembangan anak atau melindungi kesehatan anak ini dok? Jadi imunisasi itu upaya perlindungan pencegahan ya terhadap penyakit infeksi dan ini sangat penting. Jadi bahkan penyakit cacar itu hilang karena imunisasi. Jadi ada ya dok ya imunisasi cacar itu dok? Dulu ada, sekarang sudah nggak ada. Adanya kan cacar air ya. Cacar air kita masih ada sekarang. Masih ada, dok, tapi ya. kalau cacar itu sebenarnya hilang dengan imunisasi. Dan seperti kita tahu waktu zaman COVID kemarin ya, itu imunisasi cakupannya sangat turun drastis. Dan akhirnya apa? 2 tahun kemudian saat ini campak muncul, difteri muncul, semua penyakit-penyakit yang bisa ditekan sangat rendah saat sebelum COVID itu akhirnya muncul semua. Polio, itu kan kasihan ya kalau berefek polio juga ya dok ya berarti ya? Iya, anaknya kan jadi lumpuh layu ya dan itu selamanya. Nah itu kan ya karena perlindungan ya, intinya perlindungan awal dari kita. Padahal pemerintah sudah menyiapkan skenario untuk itu. Jadi mulai dari 0 bayi baru lahir sudah dapat imunisasi sampai nanti SD juga ada imunisasi. Bahkan sekarang pemerintah sampai HPV pada usia kelas 6 SD itu diberikan. Oh gitu dokter, wah jadi banyak pengetahuan sekali nih sobat ASN. Ya, kemudian dokter, apa sih dok tanda-tanda yang perlu diwaspadai orang tua terkait ini gangguan tumbuh kembang anak sehingga kita sebagai orang tua itu nggak terlambat ketika datang di fasilitas kesehatan dokter supaya kita lebih cepat tahu nih, oh anakku ada gangguan keterlambatan nih, gangguan perkembangan nih, supaya cepat kita datang di fasilitas kesehatan itu apa aja dok? Kalau untuk masalah pertumbuhan diukur ya berarti ya, kalau berat badan ya ditimbang, kalau usia kurang dari 2 tahun memang panjang badan dan berat badan kan diukur berkala ya, paling nggak 1 bulan sekali, biasanya kan dilakukan di posyandu ya. Terus jangan lupa lingkar kepala, jadi lingkar kepala ini sering dilupakan, kadang itu mungkin diukur tapi dicatat aja, nggak ditulis di buku pink, maksud saya buku KIA ya, buku KIA itu kan warna pink ya, jadi kita kenalnya buku pink, gampangnya buku pink gitu. Nah itu sering tidak ditulis, bahkan tinggi badan anak nggak ditulis di situ. Jadi saya kalau kedapatan pasien seperti itu ya, jadi harus mengira-ngira ya. Ini kan kita nggak bisa tren pertumbuhan itu nggak gitu, bisa dari satu titik aja. Kita harus lihat tren sebelumnya gitu dong, seperti itu. Nah itu bisa kita pantau dari situ. Jadi buku pink untuk balita bisa, tapi kalau setelah 5 tahun sebenarnya ada kurva tersendiri. Jadi mungkin kalau memang kan biasanya masalah tinggi badan ya, biasanya orang kalau sudah usia SD itu kan khawatir masalah tinggi badan anaknya, itu bisa ke dokter anak untuk evaluasi kemungkinan tinggi badan. Berarti tidak harus terlihat anak ini gendut itu pasti sehat, enggak ya dok ya? Oh enggak, itu benar-benar kan dilihat juga dari tinggi badannya juga ya dok ya, lingkar kepalanya juga ternyata diukur juga. Oke dokter. Dan kalau misalkan kita datang di Rumah Sakit Paru Mangkuharjo Provinsi Jawa Timur pasti diukur ya dok itu? Diukur, pasti diukur. Tinggi badan, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala kami ukur. Pokoknya evaluasi pertumbuhan ya. Kalau anak kondisi sakit memang mungkin tidak saya ukur secara sekuensial karena kondisi anaknya sakit, kita perbaikin dulu keadaan umumnya. Kalau anaknya sudah stabil baru kita ukur yang lain dengan lebih baik untuk melihat bagaimana perkembangannya tadi ya dok ya. Kemudian dokter, selain kesehatan fisik, kesehatan mental anak juga semakin banyak ya dok sekarang dibahas ya. Apa dok yang perlu dilakukan orang tua agar anak itu tumbuh sehat secara emosional dan psikologisnya dok? Jadi bukan hanya dari fisiknya saja dok, tapi dari emosional dan psikologisnya juga.
Intinya untuk pertumbuhan mental itu lingkup paling kecil itu ya keluarga ya. Keluarga. Ciptakan rasa aman, rasa kasih sayang, perhatian kepada anak. Jadi meskipun kita sebagai ASN itu sangat, saya tahu sendiri sekarang ASN itu ya, Dok, sibuk sekali, bahkan di rumah masih HP itu masih berdering terus, tapi tetap upayakan dalam waktu tertentu itu bikin jadwal, misal gampangnya selepas Isya kurang lebih 30 menit waktunya bermain dengan anak, wis HP-nya ditaruh dulu ya, nanti kalau misal ada panggilan atau apa itu, ya bisa dikomunikasikan, kan ada suami juga, ada istri juga, jadi saling berkolaborasi antara suami istri. Fungsinya keluarga yang harmonis juga ada kekompakan nih, Dok ya. Jadi bukan hanya dari sisi ibu saja, tapi sisi ayah juga diperlukan. Kita ajak bermain anaknya, atau kalaupun tidak bermain, dengarkan ceritanya. Anak usia 3 tahun itu kan sudah bisa bercerita ya, wis dengarkan apapun yang dia omongkan. Kita tidak hanya sebagai pendengar saja, tapi kita harus jadi pendengar aktif. Jadi seandainya mama respon gitu ya, harus ada responnya. Baik. Mama tadi aku makannya habis, misal. Oh iya, pintar, makannya apa? Gitu. Diberi apresiasi ya, Dok ya, karena dia sudah bisa makan sampai habis seperti itu akan memberikan anak jadi lebih pede ya, Dok ya, tentunya. Yang saya baca juga ini, Dok, kita wajib memberikan waktu 30 menit sampai 1 jam untuk berinteraksi tanpa adanya penghalang. Itu benar nggak sih, Dok, seperti itu? Nah, Pak, maksudnya tanpa gadget seperti itu ya, Dok ya? Jadi memang kualitas di sini yang kita utamakan ya, karena waktu kita memang terbatas, nggak bisa 24 jam bersama anak. Yang penting kualitas. Jadi anak itu akan menunggu waktu itu. Jadi misal waktu yang sama selepas Isya, berarti mamaku untuk aku, misal seperti itu ya. Jadi kan dia akan menunggu. Nah, setelah dia dengar adzan Isya, sholat bersama mungkin, itu dia akan melepaskan semuanya, dia akan cerita, dia akan bermain, dia ingin meluapkan apapun itu saat itu. Terus jadi mungkin kita beri ruang ya, Dok ya. Kita beri ruang, kita beri waktu untuk jadi pendengar aktifnya dia. Gitu. Ini akan tentunya mempunyai pengaruh yang besar ya untuk psikologis anak ya, Dok ya. Pertumbuhan anak juga jadi kita tahu, terus kedekatan kita juga akan lebih dekat lagi ya dengan anak, bondingnya. Baik, Dokter. Bagi ASN, Dokter, yang mempunyai kesibukan tinggi, bagaimana, Dok, cara membagi waktu antara pekerjaan nih, Dok, dan pengasuhan agar kebutuhan anak tadi, Dok, bisa terpenuhi. Jadi bagaimana, Dok, supaya kita itu sebagai ASN juga jalan, sebagai orang tua juga tetap bisa dekat dengan anak, Dok? Intinya kan kalau dalam sebuah keluarga kan kolaborasi ya, sama ayahnya. Jadi ibu dan ayah ini suatu kolaborasi yang tim ya, Dok ya. Itu tim. Bagaimana jadi tim yang solid ya? Anak itu bukan urusannya ibu aja, jadi juga ayahnya. Kalau mungkin misal tadi ya di sela-sela waktu, misal selepas Isya itu waktunya biasanya mama cerita. Kalau mama misal lagi keluar kota, lagi sedang keluar ada tugas, ya udah jadi ayah mengisi sambil disounding ya. Anaknya disounding. Jadi anak itu mengerti kok sebenarnya. Anak itu disounding. Mama nanti 3 hari tidak di rumah ya, nanti bersama ayah. Nanti lakukan ini. Dia itu akan mengingatnya. Dan begitu mamanya pulang, dia akan merefleksikannya itu. Jadi itu yang penting ya. Siap, komunikasi ya, Dok ya. Kita tetap harus komunikasi yang baik meskipun itu dengan anak kita. Ya. Meskipun baru 3 tahun itu mereka pasti sudah mencerna ya, Dok ya. Oke, nanti akan kita coba praktekkan, Dok, di rumah. Dokter, kemudian ini selama menangani pasien anak nih, Dok, tentunya kalau di daerah itu pasti ada mitos yang dipercaya masyarakat ya, Dok ya, mengenai kesehatan anak. Banyak nggak sih, Dok, mitos-mitos yang perlu diluruskan, dan apa aja, Dok, mitos yang banyak berkembang terutama di Jawa Timur nih, Dok, yang perlu diluruskan oleh dokter spesialis anak nih? Ya, paling seringnya itu sekarang kan banyak ya, karena memang efek gadget juga ya. Jadi anak terlambat bicara itu banyak sekali. Delay, Dokter. Ya, itu banyak sebenarnya. Terus trennya jadi meningkat, Dok, sekarang? Trennya memang meningkat. Jadi kadang itu neneknya kalau saya tanya, enggak apa-apa, Dok, si penting menang gitu ya, Dok. Kadang yang penting menang. Terus
nanti ayahnya dulu juga telat kok ngomongnya 4 tahun baru bicara lancar. Tapi kan ya tidak seperti itu ya. Kita harus mendeteksi sejak awal, sejak dini. Tanda bahaya untuk dalam bahasa. Misal usia 6 bulan belum bisa keluar huruf vokal, nggak bisa keluar A, O, Apa namanya dok, babbling? Apa dok? Kuing, namanya kuing. Oh itu. Kalau 10 bulan harus sudah babbling, jadi ma, ba, sudah ada konsonan sama vokalnya. Usia 12 bulan harus sudah ada gestur, dada-dada, melambaikan tangan, cium jauh tepuk tangan, kayak gitu ya dok ya. Terus usia 2 tahun harus sudah bisa menyambung 2 frasa kata, terus ledakan katanya sudah lebih dari 50 kata. Kalau tidak bisa, ya berarti ada sesuatu. Sudah ada keterlambatan ya dok ya. Harus ada. Sudah bisa terdeteksi sejak dini sebenarnya. Bukan ketika sudah anak 3 tahun gitu baru tahu ini speech delay gitu, sebenarnya sudah bisa tahu tanda-tandanya dari awal ya. Kita cari penyebabnya. Di Rumah Sakit Parmanguharjo bisa dokter itu? Di sini kita ada psikolog ya, ada psikolog klinis. Nanti bisa kita konsulkan. Nanti kan dari dokter anak akan men-screening ya kelainan di mana. Biasanya kan kita screening dari motorik kasar, motorik halus, interaksi sosial sama bahasanya. Kelemahannya di mana? Kita arahkan kemana? Apakah memang kalau bahasa kadang ini gara-gara telinganya yang bermasalah atau dari ekspresifnya ya, ekspresifnya aja yang ya dok ya ternyata ya. Oke. Itu di Rumah Sakit Parmanguharjo juga ada klinik tumbuh kembang ya dok sepertinya ya dok? Ya, jadi poli anak dengan klinik tumbuh kembang. Jadi tapi klinik tumbuh kembang kita fokuskan untuk anak yang nggak sakit ya. Ketika sehat ya, ketika berarti sehat. dia bisa dideteksi sejak dini. Jadi kayak ya, misal anak stunting, wasting, misal seperti itu. Tapi yo nggak hanya untuk anak yang gizi-gizi seperti itu ya, anak-anak obesitas mungkin bisa kita konsulkan. Nanti kita juga ada klinik gizi juga yang bisa mengatur jadwal dan porsi makan. Dengan ahli gizi ya dok tentunya ya, nanti bisa konsultasi di sana juga. Baik dokter. Kemudian dokter, layanan unggulan apa saja nih dok yang di Rumah Sakit Parmanguharjo yang dapat mendukung kesehatan anak dan keluarga sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat? Tadi ada selain psikologi, klinik psikologi, terus klinik apa tadi dok? Gizi. Ada gizi, ada rehabilitasi medik. Oh baik, ada ya dok ya. Terus apa lagi dok? Klinik layanan umum mungkin yang lain, karena kita rumah sakit paru memang utamanya masih di paru ya, tapi tidak hanya sekedar paru. Jadi kita juga ada layanan umum lainnya. Penyakit dalam jantung ada dokter ya? Oh ya, ada dokter jantung juga sekarang. Kemudian kita juga yang baru ini ada klinik kandungan di sebelah poli anak. Jadi tempatnya nyaman sih, tempatnya nyaman. Ada ruang jadi poli kandungan, sampingnya poli anak gitu ya dok ya. Jadi bisa ketika ibunya habis melahirkan langsung kontrolnya di sampingnya ya dokter. Bisa. Oke. Sebagai penutup dokter, ini apa pesan dokter kepada seluruh ASN dan para orang tua agar dapat mewujudkan keluarga yang sehat sehingga mampu mendukung kinerja yang optimal dokter? Jadi untuk seluruh sobat ASN ya, terutama di Jawa Timur, jadi kesehatan anak itu sebagai investasi jangka panjang untuk kita ya, sebagai kita sebagai orang tua. Jadi jangan melihat jangan terlalu sempit gitulah intinya, bukan kesehatan. Karena bagaimanapun kalau anak bermasalah, pasti orang tuanya pasti ikut akan mikir, khawatir, sehingga berpotensi mengganggu kinerja orang tuanya. Jadi mungkin memang kita sibuk bekerja, tapi prioritaskan kayak tadi ya, membagi waktu. Jadi kehadiran kita, perhatian kita, teladan kita kepada anak itu akan ditiru oleh anak hingga dia dewasa. Kita kan ingin jadi keluarga yang hebat ya, keluarga ASN hebat. Pasti dok. Ya, gitu. Jadi mulai dari hal-hal sederhana, makanan, porsi makan yang cukup, jadwal makan, tidur, aktivitas fisik, kemudian imunisasi. Pokoknya dibagilah waktunya itu, bisa, insya Allah bisa. Nggak semuanya itu harus untuk bekerja, tapi harus seimbang.
Tak terasa kita telah sampai di penghujung perbincangan kali ini. Seru juga ya dok mengenai tema kita saat ini. Dari diskusi yang telah kita ikuti, kita belajar bahwa menjadi ASN yang hebat tidak hanya ditentukan oleh kompetensi dan profesionalisme di tempat kerja, tetapi juga kemampuan menjaga kesehatan dan keharmonisan keluarga. Anak yang sehat, keluarga yang kuat akan memberikan ketenangan dan energi yang positif, sehingga ASN dapat memberikan pelayanan publik secara optimal. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Amelia, spesialis anak MKet Clean, atas ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan kepada Sobat ASN di seluruh Nusantara ini, yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan dokter. Sukses dan sehat selalu dokter. Terima kasih pula kepada Sobat ASN di seluruh Nusantara karena telah mengikuti podcast ASN Sehat Bugar pada kesempatan kali ini. Saya Siti Nur Solehah bersama seluruh tim yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, terapkan pola hidup sehat, dan terus semangat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jalan-jalan ke Kota Madiun, jangan lupa membeli pecel. Keluarga harmonis, hidupnya rukun, ASN melayani makin andal dan unggul. Sampai jumpa pada episode podcast ASN Sehat Bugar berikutnya. Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur melayani sepenuh hati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.